pemirsa asal usil. Tahu kan sama berita viral ini? Itu loh tragedi foto prewedding yang membawa kebakaran ke Bukit Teletabis Gunung Bromo Rabu 6 September 2023 yang lalu. Nah kabarnya nih, meski telah diamankan oleh Polres Probolinggo, kedua calon pengantin tampaknya nggak ada penyesalannya nih pemirsa. Dengan pedenya mereka tetap mengunggah hasil foto prewedding mereka yang jadi kontroversi itu. Saat ini, polisi sudah menetapkan manajer WO sebagai tersangka. Katanya sih dia yang bertanggung jawab atas foto prewedding tersebut. Nah, tema preweddingnya kan summer flare. Si pasangan calon pengantin ini diminta menyalakan flare yang akhirnya memicu api dengan cepat di cuaca panas yang ekstrim. Dan entah sengaja atau emang lalai ya pemirsa, tapi yang pasti pria tersebut kini akan diproses hukum. Nah, kabar terbaru saat ini malah semua wisata alam daerah Gunung Bromo ditutup karena semakin melebarnya kebakaran yang terjadi di area wisata tersebut. Aduh, ada-ada aja nih. Nah makanya pemirsa tuh kan kalau punya konsep prewedding itu gak apa-apa, sah-sah aja, pengen beda, pengen nggak sama dari yang lain, tapi dipikirin lagi apakah bisa merugikan orang lain, kepentingan umum. Mudah-mudahan tidak terulang kembali nih pemirsa kejadian-kejadian kayak gini nih. Nah pemirsa asal usil, hari ini saya akan ulik-ulik masalah ini. Kita akan tanya ke pasangan-pasangan kira-kira pendapat mereka bagaimana dan bagaimana konsep prewedding mereka. Ayo kita ikut yuk. Kabar, selamat sore, aku John. Ini siapa? Temennya apa pacarnya? Mas sini dulu dong. Gak apa-apa, sini dulu. Masa pacarnya ditinggal? Gak apa-apa, sini dulu, berdua. Baju udah matching gini loh, so sweet banget loh. Mau ngapain sih? Salaman dulu, kita biar gak selek. Nah. Udah denger belum ada artikel terbaru yang heboh banget kalau misalnya ada pasangan yang prewedding terus bikin kebakaran hutan di daerah Bromo. Belum, sudah menikah belum? Belum kan? Karena masih pacaran kan? Nah menurut kalian kalau prewedding yang segitunya itu gimana tanggapannya? Lo dulu deh. Nggak perlu ya? Menurut lo yang paling bertanggung jawab siapa di sini? Justru pasangannya ya? Wedding organizer-nya? Iya juga sih kalau gitu. Ya udah kalau gitu kira-kira rencananya kapan? Doain segera. Udah ada tabungannya. Udah ada tabungannya tapi mau tahun ini? Iya. Tahun depan. Amin. Semoga dikabulkan. Terima kasih banyak ya Mbak. Amin. Thank you. Bella, go. Kita ke pasangan berikut. Halo, selamat sore. Aku salaman dulu dong. Saya John. Minggir gitu. Boleh agak minggir nggak sedikit? Mobil mau lewat. Ini, sorry agak lancang bertanyanya. Suami istri atau masih pacaran atau apa? Masih pacaran. Dengar, tanggapan kamu gimana? Sayang banget sih, apalagi kita tahu ternyata pasangannya itu bebas ya, maksudnya nggak ditindaklanjuti, malah yang ditindaklanjutinya tim fotografernya. Iya. Padahal kan biasanya konsep prewedding itu dari pasangannya yang ngasih konsepnya gitu kan. Ya kadang-kadang memang pasangan juga ngasih konsep atau kadang-kadang dia terima konsep dari WO, tapi kan itu terjadi karena approval dari mereka pasti dong, ya kan? Kalau menurut kamu gimana Mas? Dengan kejadian kayak gini? Ya sayang sekali. Menurut kalau versi cowok itu prewedding penting apa enggak sih? Penting. Pentingnya di mana? Buat apa? Buat kenangan. Buat kenang-kenangan. Kalau versi cewek, sepenting apa prewedding itu buat kamu? Ya penting nggak penting sebenarnya, cuman benar buat kenang-kenangan juga. Nanti after kita married jadi punya kenang-kenangan, foto-foto yang lebih apa ya? Yang lebih niat lah gitu preweddingnya. Gitu. Sudah punya belum dream list kira-kira prewedding akan seperti apa nanti? Kalau misalnya beneran pengen diseriusin ya gitu. Ya kan? Dream preweddingnya sebenarnya awalnya pengen di alam juga, di pantai. Pantai, oke. Tapi kita juga mau memikirkan tentang lingkungan juga kan, nggak mau bikin yang sampai nyelakain. Kalau lu punya konsep prewedding nggak sih?
di alam. Di alam juga? Tapi ya. nggak di gunung konsepnya. Nggak Oh, di... dulu. Oke. Semoga langgeng ya, terima kasih banyak. Halo, selamat sore. Aku boleh kenalan nggak? Saya John dari Trans TV. Apa kabar? Yes, that's true. Kenapa tepuk tangan sih? Oh, benar. Ya, oh iya, ini siapa? Ini siapanya? Pacarnya. Pacar sini dong. Gak apa-apa nih tentang pasangan. Mbak, kan kita sudah nggak COVID kan? Jadi udah boleh kan? Boleh. Sudah dengar belum berita yang viral sekarang kalau ada pasangan prewedding kemudian mengakibatkan kebakaran di Bromo? Nah, menurut lo gimana? Ya berarti ada kelalaian sih sebenarnya. Nah, Ya kan dia tahu lah dia pakai apa, akibatnya gimana kayak gitu aja sih. oh, kalau lo gimana menanggapi ini? Gara-gara prewedding orang terus akhirnya hutan jadi kebakar. Iya. Kayaknya lebih mementingkan pribadi ya, kepentingan pribadi. Merekanya maksudnya kan? Iya. Nah. Jadi ya nggak boleh seharusnya. Nah, ini kalau lo udah berapa tahun pacaran boleh tahu nggak? Berapa? 8. Mau 7 mau 8. Ya. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini akan menimbulkan pertengkaran di antar pasangan, guys. Menurut lo penting apa sih prewedding ini? Kalau di mata lo, in your opinion lah. Sebenarnya nggak terlalu, kalau menurut saya nggak terlalu penting ya sebenarnya. Kayak ya kan kita bisa foto kayak gitu juga sebenarnya setelah atau gimana pun juga sebenarnya bisa aja sebenarnya. Cowok-cowok itu ngomongnya gitu. Kalau cewek, prewedding itu sepenting apa buat lo? Nggak penting sih sebenarnya. Nah, pentingnya kenapa? Penting. Pentingnya buat dokumentasi aja. Buat kenang-kenangan. Emang habis married udah nggak bisa foto lagi ya? Bisa tapi ada kenangannya gitu sebelum wedding. Progress Gitu. gitu. Oh, pokoknya sebelum married tuh pokoknya ada lah ya Iya, kenang-kenangannya. ada memori. Nah, dari kasus yang terakhir kemarin yang di Bromo itu yang viral, menurut lo yang paling harus mempertanggungjawabkan ini siapa? Dari yang penjaga tempatnya juga harusnya tahu sih, harus tahu konsepnya dulu kayak gimana, apa yang dia mau lakukan. Jadi kan dia tahu nih barang. Jadi yang memberi izin lokasi juga Betul. harusnya bertanggung jawab ya? Harusnya begitu, karena kan Oke. dia tahu nih apa yang dia mau lakukan harusnya sebenarnya tahu. Kalau menurut saya begitu. Jadi bukan cuma WO-nya aja, Iya. bukan cuma pasangannya Betul, aja. Dia mengizinkannya. Ya, oke. Kalau menurut Mbak gimana? Iya, Yang paling harus bertanggung jawab? Semuanya juga harus tanggung jawab. Pokoknya maksudnya diusut siapa yang paling bertanggung jawab, nah dia harus bertanggung jawabkan. Iya, betul. Karena gara-gara itu kan mata pencarian orang di sekitar situ Iya, akhirnya benar. terganggu semua. Tapi kita doakan supaya tahun depan pasangan ini bisa masuk ke jenjang pernikahan. Amin. Serius nggak sih? Serius kok. Serius, oke. Salaman kalau gitu kalau serius. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Thank you, sorry ganggu ya. Yuk. Bener juga ya pemirsa. Pihak pengelolanya tahu nggak ya kalau konsep preweddingnya akan seperti itu? Jadi nggak cuma pihak pasangan dan WO aja yang bertanggung jawab. Harusnya pengelola juga diperiksa. Tadi kita udah tanya nih sama pasangan yang belum menikah. Sekarang gimana kalau kita kepoin pendapat dari yang sudah menikah? Let's go! Konsepnya kita lihat kalau pakai api gitu merugikan. Emang situ penjaga Bromo, kok situ kesel? Saya ikut sedih. Gambar harus cantik, tapi keselamatan harus dijaga. Itu sangat penting. Iya. Dan harusnya pasangan berbincang sama fotografer, pastikan semuanya selamat, walaupun ingin cantik. Itu yang pasti, itu yang penting.
Kan sekarang ada digital konsep udah, jadi tinggal diedit aja seperti itu. Nggak perlu sampai, apalagi di sana timnya itu banyak tapi nggak ada yang bertanggung jawab gitu ketika api nyala. Ya. Penting nggak sih sebetulnya prewed itu menurut Mas dan Mbak kalau kita hadir ke kondangan dilihat atau enggak prewedding itu? Sekilas aja sih. Kalau menurut Mas gimana Mas? Prewedding itu seberapa pentingnya sih di porsi saat pasangan itu mau menikah gitu? Nomor urut sekian sih ya, yang penting kan sakralnya nantinya setelah kita sahnya di sana. Ya kan? Ya. Kalau Mas kalau hadir ke kondangan memperhatikan nggak? Perhatiin ya. Oh ini termasuk yang merangkum. Kalau gua sih jujur li enggak ya. Mau lu di Paris kek, mau di mana kek, kayak gitu. Kalau dari kasus yang sudah terjadi di Bromo, menurut Mas dan Mbak yang salah siapa? Yang perlu mempertanggungjawabkan ini siapa? Yang punya konsep. Yang punya konsep. Kalau yang ikut konsep tapi pasangannya juga meng-approve, menurut Mas gimana? Tetap lah harus diperiksa juga itu. Berarti mereka harusnya juga diproses hukum ya? Udah merugikan dari situ, Benar. dampaknya makin Benar. luas satu gunung gitu. Benar. Dan akhirnya lokasi itu akhirnya ditutup sekarang. Jadi akhirnya mematikan semua, bahkan mungkin mata pencarian orang yang bergantung pada si lokasi tempat wisata Bromo itu. Oke kalau gitu, maaf mengganggu Mas, sampai dingin nasi gorengnya. Terima kasih banyak Mbak, makasih ya. Halo, selamat sore. Boleh kenalan nggak? Saya John, ini istrinya Mas? Atau siapanya? Mantan saya. Mantan pacar, apa kabar? Ini kok ada penonton bayarannya Mas? Iya. Mas, aku mau nanya dulu waktu pas married sama mbaknya, melakukan prewedding juga nggak? Foto prewed? Iya. Iya, sudah zamannya foto prewed ya? Iya. Sudah bikin foto prewed juga? Duh, gimana Mbak? Apa jangan-jangan Masnya bikin sama yang lain? Mas, sama Mbak, denger nggak? Terakhir ada berita viral, gara-gara sesi foto prewedding pasangan, terus mengakibatkan kebakaran hutan di daerah Bromo. Nah, menurut Mbak, Mas gimana kejadian kayak gitu? Gara-gara prewedding loh nih. Kesel aja sih ya. Keselnya kenapa Mas? Emang situ penjaga Bromo, kok situ kesel? Oh iya. Ya. Keselnya kenapa Mas? Sedih ya? Bisa ditanggulangi lah istilahnya. Bisa dicegah ya maksudnya. Oh, menurut Mbak gimana Mbak? Menurut Mbak, kalau prewedding sampai bikin kebakaran di Bromo itu menurut Mbak gimana? Ya bertanggung jawab aja buat semua yang dilakuin. Oh, yang harus bertanggung jawab kalau kejadiannya kayak gini menurut Mas yang paling harus bertanggung jawab siapa ya? Yang punya niatan siapa yang bawa flare di sini apply izinnya, dia ini nggak kasih tahu kalau bawa flare. Oh, iya. Ya udah terima kasih banyak Mas. Semoga sampai 15 tahun pernikahan, 20 tahun, 30 sampai seumur hidup. Amin. Mau nambah lagi kira-kira? Nambah apa? Itu udah 3 kan. Nambah apa Siapa dulu? tahu ada Anak rencana. apa nambah apa dulu nih? Itu yang 3, yang 3. Tiga, kita punya apa lagi yang tiga? Kenapa saya kayak merasa diteror ya? Rasanya kurang pas nih pemirsa kalau komentar cuma datang dari pasangan-pasangan aja. Mau tahu komentar dari sisi fotografer juga? Nih, ada yang sampai goleran begini nggak mungkin ini kalau bukan fotografer. Kita colek ya. Selamat siang. Baik. Saya Baik. John. Iya, saya Sean. Oke. Sean. Sean, ya. Bukan, are you Indonesian? Not Indonesian. Saya Malaysia. Oh, orang Malaysia. Malaysia. Oke, baik. Are you photographer? Iya. Fotografer. Iya. Betul lagi foto-foto dan memang di Malaysia you work as a photographer. Yes. Misalnya I work as a photographer. Saya nggak tahu apakah fotografer dari Malaysia ini tahu atau tidak. So, lately ada berita yang lagi viral banget di Indonesia tentang sesi prewedding of a couple di Bromo area dan akhirnya dengan mereka pasang flare dan akhirnya mengakibatkan kebakaran yang sangat masif dan akhirnya lokasi itu ditutup sekarang. Have you heard that news? The Teletubbies. Ya benar. Oh berarti dia dengar juga pemirsa. Nah, what do you think about the news?
as a photographer Ya. ataupun sebagai seorang manusia ya, tidak perlu kamu fotografer atau memang pasangan suami isteri, kita harus menyayangi, Oh, ya menyayangi kita punya alam sekitar. Memang kita mau gambar kita cantik, tapi Ya. dalam masa yang sama harus kita lindungi alam sekitar karena ia pun sama seperti kita. Ya. Gambar harus cantik, tapi keselamatan harus dijaga. Itu sangat penting. Ya. Dan harusnya pasangan berbincang sama fotografer, pastikan semuanya selamat walaupun ingin cantik. Itu yang pasti, itu yang penting. So, who do you think we should blame for Responsible. about this? Yeah, Semuanya. photographer included. Fotografer bersama pengantin. Karena ia adalah teamwork. Oke. Harusnya berbincang sama-sama. How if Yeah. kalau misalnya the couple comes from maksudnya comes with the concept and you don't agree, you disagree about the concept. Professionally, I will say, okay, ini nggak bagus, ini nggak cantik. Saya harus ingat kenapa nggak bagus. Kalau ia masih berdegil, sanggup terima yang nggak. Ya berdegil ya. Oh, stubborn, keras kepala, keras kepala. Maaf ya. Dablek gitu ya. Degil itu kayak lokasi di Bali ya menurut saya. Keras kepalanya nggak mau, tapi kita harus bagi tahu kenapa nggak bagus. Asalkan kita sudah beritahu, dia masih mau buat, kita ikuti. Betul ya. Saya setuju nih yang ini. Ya berarti menurut in your opinion semuanya harus responsible Betul. on this issue kan? Betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih, thank you so much for the opinion. Success for you. Yes, thank you. Enjoy your time in Indonesia. Kayak gini nih wedding dream-nya harus kayak gini nih pemirsa nih. Tapi sebetulnya mau konsep prewedding apa aja itu boleh, mau beda banget, mau fantastis, spektakuler boleh. Asal pertimbangkan resikonya dan siap menanggung konsekuensinya gitu loh pemirsa. Semoga kebakaran yang terjadi di Bromo tidak terulang kembali. Saya John Martin pamit dulu, asal kembali lagi nanti ya. Dadah!